warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di mata pelajaran simulasi digital kelas 10 akuntansi, keuangan, dan lembaga. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Tidak ada kekurangan satupun dalam pembelajaran ini. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan mata pelajaran simulasi digital ini. Nah, jadi simulasi digital ini yaitu mata pelajaran yang dimana dibekali siswa agar dapat komunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital. Dalam proses pembelajaran ini, siswa dapat mengkomunikasikan gagasan atau konsep yang dikemukakan orang lain dan mewujudkannya melalui media digital, dengan tujuan agar siswa dapat menguasai teknik komunikasi gagasan atau konsep. Nah, jadi pada intinya tujuan siswa agar mempelajari simulasi digital ini agar teknik dan cara kerja pada mata pelajaran kejuruan siswa mampu mengkomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri atau dimodifikasikan dari gagasan atau konsep yang sudah ada. Nah, pada dasarnya ya, kemampuan komunikasi gagasan atau konsep sama pentingnya dengan penemuan gagasan atau konsep tersebut. Jadi kemampuan mengkomunikasikan gagasan atau konsep dengan tepat mencerminkan kecerdasan pola pikir dan tingkat penguasaan suatu konsep tersebut. Nah, jadi dengan memanfaatkan media digital untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep yang dipilih, maka kita harus mencari suatu platform yang tersedia atau suatu platform digital dengan menggunakan peralatan elektronika atau peralatan teknologi yang ada. Ya, jadi kita untuk menguasai simulasi digital kita tidak harus mempunyai sesuatu yang lebih, cukup yang ada saja agar kita bisa memaksimalkan suatu gagasan atau konsep yang akan kita tampilkan dalam suatu simulasi digital tersebut melalui media digital. Oke. Dalam ruang lingkup siswa, ya. Jadi dalam ruang lingkup siswa kita dapat membuat suatu project yang bagaimana, yaitu project berupa produk ataupun gagasan atau konsep yang akan kita sajikan, ya. Jadi dalam simulasi digital ini kita di sekolah kejuruan seperti ini akan membuat suatu produk, ya. Jadi fokusnya kita yaitu membuat suatu produk. Jadi bagaimana caranya kita membuat suatu produk, ya kita harus mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan simulasi digital ini. Oke, kita next ke page berikutnya. Nah, jadi simulasi digital ini kita akan penggal menjadi dua kata, yaitu simulasi dan digital. Yang pertama adalah simulasi. Ya, simulasi adalah menduplikasi atau pembuatan atau membuat atau mengelola suatu data informasi. Ya, jadi di sini baik kata daripada simulasi yaitu kita menduplikasi atau kita menggandakan atau kita membuat suatu simulasi atau kita mengelola suatu data informasi yang sudah ada. Sedangkan digital adalah suatu bentuk visual yang dideskripsikan menjadi kata, gambar,
grafis maupun diagram. Nah, jadi apabila kita gabungkan kedua pengertian tersebut, maka dia akan menjadi simulasi digital adalah menduplikasi atau membuat atau mengelola suatu data informasi dalam bentuk visual yang dideskripsikan menjadi suatu kata, gambar, grafis maupun diagram. Nah, maka sampai di sini saya rasa mungkin sudah terbayang-bayang apakah maksud daripada pengertian yang telah dikemukakan di sini, yaitu menduplikasi, membuat, mengelola suatu data informasi dalam bentuk visual yang dideskripsikan menjadi kata, gambar, grafis maupun diagram. Nah, jadi itulah penggalan-penggalan daripada pengertian simulasi digital. Lebih lengkapnya lagi nanti ada nanti sesi tanya jawab agar adik-adik apabila ada yang tidak atau belum mengerti tentang apa itu simulasi digital, nanti kita buat suatu forum di Google Classroom dalam sesi tanya jawab. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita next lagi ke page berikutnya. Nah, jadi dalam page berikutnya simulasi digital terbagi atas tiga kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar pertama terbagi atas tiga ya, maaf. Jadi maksudnya pada kegiatan belajar pertama ini terbagi atas tiga kategori atau tiga option, yaitu kita mulai dari kegiatan belajar 1 yang terbagi atas tiga, yaitu yang pertama adalah komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Yang kedua adalah kelas maya atau virtual class. Kemudian yang ketiga adalah presentasi video. Nah, jadi untuk A, B, dan C ini yang merupakan suatu mengungkapkan atau mengkomunikasikan suatu gagasan konsep sehingga menjadi suatu project, yaitu pada poin C. Nah, jadi poin C ini kita akan membuat suatu project yang bagaimana ya, kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring dan apa itu kelas maya. Oke, kita next pada poin yang pertama, yaitu komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Nah, komunikasi daring ini maksudnya adalah siswa memiliki bekal untuk memanfaatkan jejaring internet untuk mencari dan mendapatkan suatu informasi sebagai pendukung gagasan atau konsepnya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring ini yang dimaksudkan adalah siswa memiliki bekal untuk memanfaatkan, ya, apalagi sudah zaman canggih seperti ini, memanfaatkan jejaring internet untuk mencari dan mendapatkan informasi sebagai pendukung gagasan atau konsepnya, sekaligus mengkomunikasikan gagasan atau konsep yang sudah dibuatnya. Ya. Maka komunikasi daring ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, ya, dua arah yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan atau disebut dengan sinkronus maupun dalam waktu yang berbeda atau asinkronus. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa komunikasi daring itu terjadi dua arah ya. Jadi pengertian komunikasi daring itu yaitu siswa memiliki bekal untuk memanfaatkan jejaring internet. Ya, maka di sini kita maksimalkan jaringan internet yang sudah tersedia. Ya, jadi jangan cuma hanya digunakan untuk fun-fun. Ingat ya, kita ini adalah sekolah kejuruan. Ya, sekolah kejuruan itu yaitu sekolah yang siap atau lulusannya atau anak-anak yang lulus daripada SMK tersebut atau SMK kejuruan ini yaitu anak-anak yang siap kerja atau siap membuat suatu produk, ya, atau siap untuk melangkah lebih, seperti itu. Nah, maka di sini agar kita dapat melangkah lebih, agar kita menjadi
siswa yang kompeten, agar kita menjadi sumber daya manusia yang berkompeten, maka kita harus memanfaatkan segala sesuatu semaksimal mungkin agar apa yang kita ciptakan dapat diterima oleh orang banyak. Nah, jadi di sini komunikasi, yang pertama kita masuk pada komunikasi. Pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Ya. Jadi di sini sebelum kita lebih masuk lagi ke dalam komunikasi jaringan, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, jadi seperti ditampilkan, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan 5 media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang hingga ada efek tertentu yang diharapkan. Nah, jadi kita harus menggunakan 5 media ini, maksudnya kita bisa menggunakan apa saja agar kita bisa dapat berkomunikasi. Intinya, yang pada intinya adalah komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda dapat mengerti, dan sebaliknya, jika Anda yang berbicara, saya bisa mengerti. Jadi kalau kita tidak dapat mengerti lawan bicara kita, otomatis kita itu bukanlah berkomunikasi, ya, itu bukanlah berkomunikasi, atau belum terjadi makna komunikasi, seperti itu. Jadi rumusan ilmiah tersebut yang di atas barangkali mudah untuk dicerna. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang berhidup secara bersosial. Otomatis kalau hidup secara bersosial, maka kita harus berkomunikasi antar manusia yang satu dan manusia dan lainnya. Nah, jadi kalau komunikasi itu terjalin apabila saya berbicara, Anda dapat mengerti, dan sebaliknya, jika Anda berbicara, saya juga dapat mengerti. Saya rasa sampai di sini paham ya, karena kita dari kecil sudah diajarkan bagaimana cara berkomunikasi. Oke, next kita masuk pada pengertian komunikasi dalam jaringan. Ya, kita langsung ke intinya saja. Jadi, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet. Nah, jadi di sini maksudnya adalah komunikasi daring ini yaitu komunikasi yang tidak biasa. Kenapa? Karena kita bisa saling menyampaikan atau menerima suatu pesan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Jaringan internet